Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awit. Saya akan menjelaskan etimologi multimedia. Ya, istilah multimedia yaitu pertama kali dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan dengan menggunakan gerak, musik, dan video untuk menambah dramatisasi sebuah cerita. Pada umumnya, orang mengenal multimedia adalah sebuah sistem personal komputer yang perkembangannya sangat pesat pada zaman sekarang. Adapun menurut Robert Working, multimedia secara etimologi diartikan multi artinya banyak dan medium artinya perantara media. Dalam bidang informasi, multimedia memiliki makna yaitu persekutuan media di antara sumber dan pemasukan informasi atau persekutuan alat. Adapun menurut Manter, dia menulis bahwa alat bantu multimedia dapat memberikan sumbangan yang sangat besar dalam menambah minat. Dan Manter menjelaskan bahwa orang yang paling banyak belajar dan menyimpan memori berasal dari penglihatan 85%, sedangkan data yang dikumpulkan dan data yang disimpan berasal dari penglihatan dan suara bisa melebihi batas normal. Dan satu alasan penting di multimedia bahwa alat multimedia yang relevan dan dipilih dengan baik adalah yang dapat menarik perhatian dengan kualitas yang luar biasa, dengan warna-warna yang cerah dan bagan yang teratur, akan mendapatkan perhatian yang sangat besar. Tentunya saja dengan kualitas peraga yang luar biasa, yang khusus, semuanya akan membantu mendapatkan perhatian dengan sangat luar biasa. Nah, kemudian alat multimedia juga dapat digunakan secara efektif untuk mengendalikan perhatian si penyimaknya melalui stimulasi visual dan stimulasi oral. Stimulasi visual dan stimulasi oral akan memberikan kesadaran yang tinggi, intensitas, ukuran yang besar. Dan kemudian alat multimedia juga ada seperti video, musik, internet, animasi, teks, dan lain sebagainya. Multimedia juga sangat berpengaruh pada dunia pendidikan dan juga dapat membantu dunia pendidikan dalam hal belajar mengajar. Kemudian kategori multimedia terbagi dua, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Yang dimaksud multimedia content production adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, grafik, video, dan internet. Yang berbeda hanya penyampaiannya saja. Seperti contohnya bila kita ingin membuat musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Dan yang kedua ada multimedia communication. Multimedia communication adalah media masanya seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik multimedia. Karakteristik multimedia terbagi dua, yaitu bentuk linier dan bentuk non-linier. Yang dimaksud bentuk linier adalah sebuah struktur multimedia yang dimana pengguna bernavigasi, dan sedangkan bentuk non-linier, struktur multimedia
penggunanya yang bernavigasi secara bebas dan tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan. Kemudian dari karakteristik tersebut meliputi diantaranya yaitu presentasi multimedia, dapat juga meliputi non-linear atau interaktif dan linear. Yang kedua, multimedia dapat menuntut hubungan terstruktur yang dibentuk hypermedia. Selanjutnya, proyek multimedia ketika dipublikasikan disebut judul multimedia. Ada beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam multimedia, yaitu yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah multimedia yang pengguna atau usernya yang mengontrol apa dan dalam hal apa urutan elemen yang multimedia yang akan dikirimkan. Dan yang kedua, ada programmer multimedia, yaitu orang yang mengintegrasikan elemen bentuk keseluruhan yang harus menggunakan sebuah sistem authoring atau bahasa. Dan yang ketiga, ada proyek multimedia, yaitu sarana perangkat lunak, pesan dan isi yang dapat dipresentasikan pada sebuah layar komputer atau televisi, atau juga bisa dengan proses pembuatan multimedia. Selanjutnya, adapun manfaat multimedia. Yang pertama ada komersial. Presentasi yang menarik digunakan untuk menjaga perhatian dan periklanan. Contohnya bisnis dan komunikasi. Seringkali dikembangkan oleh tim kreatif dari perusahaan untuk menawarkan menjual sebuah produk. Dan yang kedua ada industri kreatif. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai dari seni dan hiburan. Dan selanjutnya ada hiburan dan seni rupa. Selain itu, multimedia ini berisi banyak digunakan dalam industri hiburan untuk mengembangkan efek khusus dalam film dan animasi. Dan yang keempat yaitu dalam pendidikan. Multimedia digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku referensi. Dan multimedia sangat berpengaruh sekali pada pendidikan untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Dan selanjutnya ada teknik. Perangkat lunak dapat digunakan multimedia dalam menciptakan simulasi komputer untuk hiburan dan pelatihan. Selanjutnya ada matematika dan penelitian ilmiah. Dalam matematika dan penelitian ilmiah, multimedia dapat dipakai terutama untuk model dan stimulasi. Misalnya, seorang ilmuwan bisa melihat pada model molekular dan juga bisa meneliti sebuah zat yang ada dalam tubuh manusia ketika tubuh manusia ini terkena infeksi virus. Selanjutnya adapun tujuan multimedia. Tujuannya yaitu menurut Sutopo, multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang pekerjaan tergantung dari kreativitas untuk mengembangkannya. Dan adapun macam-macamnya yaitu multimedia
dalam penguasaannya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian. Yang kedua, penggunaan multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi penggunaan tersebut. Aplikasi multimedia dapat dan aplikasi multimedia dapat juga merangsang panca indera seperti penglihatan, pendengaran. Maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.